kita awali kegiatan hari ini. Di luar sana banyak orang yang ingin seperti saya di sini. Tapi saya berdiri, syukuri, jalani dan tetap berjuang semangat. Ya. Jadi donasi yang terkumpul itu ada charge-nya 5% dari semua donasi yang terkumpul kecuali untuk bencana alam dan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sekarang paling besar dari agency mas. Jadi kita punya sister company. Jadi sister company-nya ini agency. Ini salah satu cara kita untuk mensubsidi sila lah istilahnya untuk menutupi cash cow-nya kita punya agency khusus, dia marketing agency tapi khusus untuk NGO, untuk LSM. Jadi salah satu kliennya misalnya tadi yang disebut ACT punya pengen aktivasi secara digital, mereka pengen ada Facebook Ads-nya dan seterusnya, itu kita yang kelola budgetnya. Nah kita dapat revenue juga dari sana. Ini bukan untuk bekal, tapi saya akan sharing lebih ke bekal gimana kita menjalani bisnis sebetulnya. Jadi nanti mungkin malam saya akan lebih detail lagi, cuman kali ini secara garis besar saya akan sharing mau bisnisnya IT atau mau bisnisnya kuliner, artinya kan same thing ya kalau buat saya gitu. Contoh tadi Mas Iqbal udah bawain materi, saya nyatet hampir 3-4, wah banyak ide ya. 2-4-nya ide tentang IT loh. Karena kita punya bisnis, gua jago banget nih IT, saya bisa bikin app, saya bisa bikin macam-macam, tapi kok nggak kemana-mana ya? Tapi di satu sisi misalnya lo lihat di Bandung misalnya atau di Jakarta, ini kok orang jualan keripik bisa jadi miliarder ya? Ada yang salah ya dengan kepala, ada yang salah dengan cara kita bisnis, cara kita mikir mungkin. Karena di belahan lain ada yang sukses di sini dengan hal yang sama. Kadang-kadang kita enggak kemana-mana bisnisnya. Nah jadi nanti saya kasih lihat beberapa poin di mana kita bisa sebetulnya membesarkan bisnis kita dengan beberapa pola sebetulnya. Ya nanti saya kasih contoh yang ringan-ringan lah, nggak terlalu kompleks sekali ya. Oke. Ini kan selalu bergerak di social impact, jadi revenue streaming untuk menutupi perusahaan itu tidak pernah. Caranya kan kita bisa itu platform, kan orang semua bisa masuk ke situ. Bagaimana caranya dari pihaknya kita bisa sendiri itu memfilter yang betul-betul, karena pernah juga beberapa kali malah saya dapat yang nggak jelas, bantu ini untuk menemukan apa gitu ya. Tapi intinya secara umum semua orang yang galang dana kita bisa akan diverifikasi lewat verifikasi ID. Mereka harus kita verifikasi KTP atau paspor atau SIM, dan kita akan phone interview juga. Kami ucapkan terima kasih saya waktu itu disampaikan bahwa BNPB sudah dipercaya untuk bekerja sama mendukung para wirausaha muda itu ya, yang sangat inovatif dan kreatif dan juga sangat luar biasa. Dan kami juga ucapkan selamat buat 10 peserta yang sudah lolos. Cukup luar biasa, mungkin kita waktu kemarin dari 60 sekarang bisa 10 dan nanti akan diseleksi lagi jadi 5 ya Bu. Baik, terima kasih. Ya, ada informator lah jadi sorenya. Masih mungkin saya nggak akan presentasi Bu, mungkin sharing aja Bu ya. Saya yakin mas-mas dan mbak-mbak yang di sini sudah tahu ya mengenai perbankan syariah itu apa sih, makanan apa sih bank syariah ini. Kalau boleh saya sharing mungkin rekeningnya di mana Pak? Ada rekening nggak? Ada di mana? Jangan lihat. Bisa juga ada. Bisa rekening, mohon maaf di mana? Kalau syariah ada Bu ya. Semoga semakin barokah ya Bu ya. Kira-kira apa sih bank syariah itu, bedanya apa sih sama bank? Kan sudah ada bank yang lain Mas, ya kenapa harus ada syariah? Bisa nggak yang bantu saya untuk memberikan penjelasan? Kita saya nanti ada orang nggak tahu lama. Data saya berapa satu jam? Saya juga kami menyampaikan tentang gambaran bank syariah. Kalau ini prosedur apa sih? Prosedur kalau mau
Boleh saya minta tolong kira-kira Mas? Saya tadi belum mengenalkan diri saya. Saya di Winarno, saya kebetulan dipercaya dari cabang di Makassar. Di sini ada dua, ibu dan mas-mas juga enggak. Ada dua cabang, yang satu cabang kita sebut reguler namanya, itu di Ratulangi. Saya di cabang mikro, awalnya mikro di Ratulan. Dan kalau tahun ini kita sudah tidak ada mikro lagi, jadikan reguler semua, cuman kita masih proses mikro. Mungkin mbak-mbak dan mas-mas ini adalah awalnya berangkat dari mikro. Boleh saya di sharing aja kira-kira yang diketahui apa perbedaan bank syariah sama bank komersial? Yang perbedaannya tentu prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip syariah. Kali? Oke, masih ya betul memang kita pasti namanya syariah melakukan praktek sehari-hari pasti sesuai prinsip syariah ya. Terus akadnya yang membedakan ya. Mungkin selama ini banyak apa sih bedanya, cuma bajunya aja, bajunya syariah, yang satu syariah ya. Akadnya kita selalu bentuk aja, mungkin ada yang muslim nggak? Ya, jadi bank syariah bukan hanya ditujukan untuk muslim, non muslim pun boleh, yang penting punya agama. Selama sesuai persyaratan silakan semua. Kalau dengan perusahaan-perusahaan UKM seperti kami ini, bagaimana strateginya membangun brandingnya? Karena kalau kita dana itu memang sepenuhnya dipakai untuk proses produksi saja gitu. Kita belum bisa mengalokasikan dana untuk yang lain. Nah, bagaimana siasatnya supaya bisa branding, membangun branding usaha kita? Kalau saat ini saya bilang gini, kamu cuma bisnis itu pilihannya sekarang lebih nggak terlalu banyak ya. Kadang-kadang kita punya produk, nggak punya uang untuk membangunnya, dan orang lain yang kerja. Contohlah kamu, saya punya kepikir nih, jadi benar juga ya, nggak ada oleh-oleh Makassar yang menarik ya. Nah, punya pemikiran, punya dana, dan punya apa sih bisa keren gitu untuk jalan. Artinya zaman sekarang memang kecepatan informasi gitu-gitu penting. Jadi gimana sih biar kita bisa lebih cepat berkembang? Sama saya dulu juga, ini saya cerita saya ya, tapi bisa benar bisa enggak. Ketika saya bikin nasi goreng mafia, saya udah tahu saya harus besar. Tapi saat itu saya udah tahu saya nggak punya uang, lagi minus 1,5 miliar. Ya, jadi nggak mungkin saya ngejalanin bisnis ini dengan uang sendiri, dan ada uang. Gitu. Gimana caranya? Ajak buku. Itu nggak ada opsi saat itu saya. Kenapa ajak orang? Sederhana. Ada orang yang punya uang, ada yang punya itu, dan itu aja. Kalau digabungin, impact-nya lebih besar. Jadi kadang-kadang kalian harus mulai buka opsi, buka pemikiran bahwa mungkin kalian membutuhkan partner. Ya, partner ini bukan soal cuma uang ya, gitu. Bisa jadi partnernya partner yang jago marketing, bisa jadi. Gitu. Kamu jagonya produksi. Aduh, ngeblank deh kalau soal marketing, nggak kepikir. Cari partner yang jago marketing, sama-sama jadi founder. Gitu. Kalau ditanya saya bisa nggak saya gedein bisnis seperti sekarang kalau nggak punya partner? 1000% saya jawab nggak bisa. Kenapa? Karena saya bisa besar karena partner-partner saya yang ada saat ini. Ada Danis, ada Sarita, ada Stefani, ada yang lain. Karena dari mereka lah kita bisa menjadi besar. Gitu. Kenapa? Saya bisa fokus kembangin strategi marketing, ada yang urusin operasional, ada urusin branding, dan segala macam. Gitu. Jadi ketika kamu mau berhadapan, kita udah 5 orang dulu nih, kamu 1 orang, nah udah punya masalah besar kamu. Gitu. Apalagi ini 3 orang, duitnya banyak. Wah, ini lebih pusing lagi ngadepin yang kayak begini. Gitu. Nah, jadi lihat
perjalanan awal saya udah mikirin bagaimana saya punya partner, tapi saat itu saya carinya partner yang punya duit, karena kita udah punya tenaga dan punya keahlian. Jadi saya cari partner yang punya uang, yang cerita 500 juta tadi. Jadi saya udah susun proposal dari awal. Oh, saya mau bangun 3 cabang lagi dari sini plus pabrik, saya butuh dana 500 juta. Tapi kan orang ngelihatnya pengembangannya, jangan nanti cari partner misalnya atau butuh modal, tapi mau dipakai apa nih? Wah, nanti kita pakai bertahap aja, saya juga belum kepikir. Kalau orang Bandung bilang mau, wah duit orang nah, lengit ya, gitu, hilang bisa duit saya gitu. Nah, jadi boleh dipikirin, ya, boleh dipikirin. Tapi satu hal nasihat saya kalau cari partner atau apalagi yang stok uang, cari yang bisa kasih nilai tambah. Contohnya apa nilai tambah? Oke, saya ajak Masnya ini pemilik jaringan Alfamart Semakassar. Kayak gini aja. Kenapa? Karena produk dia dimasukin nanti ke Alfamart pasti. Atau pemilik seluruh pom bensin di Makassar. Jadi poinnya lihat ya, jangan cari yang cuma punya duit, tapi punya akses, mungkin punya tempat, mungkin punya macam-macam lah, gitu. Mungkin bisa ini, bisa itu, jadi macam-macam. Jadi saya nggak ngajak partner yang misalnya cuma diem doang, nggak punya manfaat apa-apa. Buat apa? Saya nggak butuh duitnya aja, tapi saya butuh akses untuk biar nanti bisnis saya bisa lebih growth lagi. Kamu tinggal cari di Medan, di Makassar, orang-orang profil seperti apa, bisnisnya apa? Oke. Nah ini kan udah jelas nih retail nih, ya. Sudah jelas retail kan, coba cari satu, mungkin kamu cari jaringan yang punya restoran banyak, oke. Biar kenapa? Biar bisa keluar di semua restoran dia. Atau cari yang punya jaringan toko kelontong banyak, atau pemilik jaringan franchise Alfamart di sini atau Indomaret di sini, semua lah kamu cari. Coba cari, jangan minta ini, tawarin aja, kita co-brand aja yuk. Ya co-partner soalnya, bukan co-brand. Nah dari sini peluang kamu akan besar. Wah mas, saya kehilangan kepemilikan dong kalau pasti. Ya, tapi kalau ditanya saya, kepemilikan saya masih majority nggak, pribadi nih, udah nggak majority saya di perusahaan saya. Tapi daripada saya majority bisnis 100 juta, lebih baik saya non majority bisnisnya 1 triliun. Mau pilih mana? Gitu. Mau dapat semua untung 10 juta atau cuman punya 10% tapi dapatnya 100 juta. Nah, ujungnya kan pemikiran kita nilai, ya. Nilai perusahaannya akan sebesar apa? Ya makanya kayak Steve Jobs, macam-macam lah, si Alibaba dan segala macam lah, ada yang lebih dari 10% kepemilikan perusahaan. Jadi sudah harus mulai dipikirkan hal-hal seperti itu. Nanti yang paling tidak saya sarankan adalah berakhir dengan pinjam meminjam untuk awal. Ini hati-hati ya, bahaya. Pinjam boleh, tapi be careful. Ya, pinjam meminjam ini be careful nih. Apalagi minjamnya misalnya mau orang nggak jelas, atau ada investor tapi gayanya begini. Investor tapi gayanya minta jaminan pengembalian. Nah itu tidak bukan investor. Investor apa minta jaminan pengembalian? Ya, itu kreditur, betul. Ya, namanya investor harus siap rugi, siap untung. Jadi itu saya pernah case kayak gitu. Wah orangnya ribut, pokoknya gua ini loh, mau diancam-ancam, padahal sudah ada kontrak dan segala macam. Jadi hati-hati ya teman-teman, nanti kalau udah berusaha sama investor, pastikan di atas notaris. Dapat untung dari cepus iklan, orang yang jualan iklan sana, dia buka lapak dapat duit dari
kode transaksi, tapi itu nggak akan untuk customer. Nah, dia emang targetnya adalah mengumpulkan data, dia mengumpulkan traffic, tapi bukan dia jual ke perusahaan asuransi, bukan dia jual ke bank, bukan dia jual ke agensi, karena itu nggak etikal dari sisi bisnis. Tapi yang dilakukan adalah dia mengkapitalisasi itu, jadi market. Kayak dia buka reksa, dia buka apa banyak tuh, itu cara mengkapitalisasi data-data yang banyak, traffic yang banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mengincarnya pendapatan data, pertama syaratnya pengguna itu harus sangat banyak, lebih dari 10.000 orang, sehingga bisa jadi sebuah kerumunan yang memang cukup kuat dari sebuah pasar. Ibaratnya kalau kita punya organisasi, ada anggota organisasi isinya 10.000 orang. Nah itu jadi tempat kita untuk jualan. Kita punya organisasi 10.000 orang, kita jualan. Saya punya buku. Kata orang kan ke organisasi kita beli ya bukunya, mereka otomatis akan punya kecenderungan beli lebih tinggi dibandingkan dengan kita jualan ke masyarakat publik yang scatter. Nah, kayak pertama datanya harus banyak, banyak. Yang kedua teman-teman tahu cara mengkapitalisasinya. Apakah dengan jualan produk sekolah atau jualan apa gitu? Sebenarnya sih gini, cuman waktu ujian terbatas kan gini. Data dari yang saya maksud itu adalah kan sebenarnya IDU itu terdiri dari 3 aspek, yang MVP-nya sebenarnya 3 aspek ini. Tadi dua saya sebutkan, yang pertama exam manajemen, terus yang kedua QA answer berbasis bot, terus ini yang ketiga sebenarnya ini yang paling ini intinya sebenarnya. Dan yang inilah intinya dari itu, yaitu e-learning sebenarnya, yaitu pembuatan video belajar berbasis online. Nah, alasan kami kenapa menggratiskan dari sekolah itu ide yang mungkin sudah sangat ingin dieksekusi, karena kita ingin mendapatkan semua siswa itu, walaupun kita tidak harus ke siswa itu sendiri, dengan nantinya pada saat data-data siswa itu sudah kita dapatkan, e-learning ini bisa langsung ke masukkan model bisnisnya ke orang lain yang ke siswa itu sendiri. Jadi itu sebenarnya itu sebenarnya tujuan dari free-nya siswa. Nah, karena terus juga e-learning ini mungkin agak berbeda dari yang lain, mungkin kompetitor yang lain seperti Zenius, Ruang Guru dengan Kuiper itu sendiri, karena fokus kami di e-learning ini adalah market learning sebenarnya. Jadi kita kami itu social impact-nya adalah kita memberikan space untuk guru untuk mendapatkan penghasilan lain selain di sekolah itu sendiri, yaitu dengan membuat video pembelajaran dan dijualkan di e-learning kami. Jadi bedanya mungkin dari yang lain, kalau Zenius dan teman-temannya itu dia betul-betul meng-hire orang untuk membuat konten produk, sedangkan kita memberikan wadah ke guru-guru untuk membuat sebuah produk itu sendiri. Dan itu satu lagi masalahnya, yaitu yang ditanyakan yang kemarin tarik sama Kandri ke yang kita bisa, yaitu bagaimana caranya mengedukasi guru-guru yang mungkin mayoritas juga gaptek terkait teknologi, ingin bergabung dengan e-learning itu sendiri untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan wadahnya kami itu siswa juga kita dapatkan. Sederhana sih pesannya. Saya wanti-wanti aja, karena berarti ini ya games, tapi memperingatkan kalau misalnya nanti akan ada tantangan, tinggal dipersiapkan cara untuk menghadapinya. Tadi udah bagus strateginya, ngumpulin data, kemudian nanti akan ada marketplace, kemudian video learning. Paling mati-matinya adalah itu perlu nafas sama dia. Jadi teman-teman harus benar-benar harus komitmen, habis lulus nggak langsung kerja, gajinya itu nggak ada gaji misalnya, atau gajinya itu di bawah UMR. Kalau kita berani melakukan itu, nggak apa-apa, lanjutkan itu perjalanan panjang. Jadi dapetin data dari 0 sampai 10.000 panjang, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Jadi perlu nafas panjang. Kecuali kalau misalnya teman-teman anak orang kaya nggak usah butuh gaji apa lagi. Tapi yang pertama, kalau misalnya emang nggak mampu, harus ada jangka pendek atau dana. Yang kedua, kenapa mereka semua nggak bikin marketplace? Karena saya kenal semua tuh nama guru. Saya juga bikin PT Academy, saya bikin konten edukasi. Marketplace itu tadi syarat dengan edukasi market. Orang
bikin konten itu adalah sebuah effort yang besar. Makanya mereka hire orang untuk bikin konten, karena membuat orang untuk men-trigger bikin potensi bisa. Misalnya kalau ada yang iming-iming pendapatan tambahan, itu effort yang besar. Di Payton Academy itu pengisian dari luar, cuman semuanya tuh kita di sini sendiri. Jadi grafisnya, editornya kita bisa bantu, kita hubungin terus menerus, kapan bisa apa, kapan bisa apa, kapan bisa. Jadi pokoknya tinggi banget, dan tim yang modelnya itu satu perusahaan sendiri, jadi konten khusus. Jadi emang benar, nggak semudah bikin marketplace, kemudian yuk bikin, tiba-tiba nanti 10.000 konten gitu. Itu tantangan di situ. Tapi nggak apa, jalanin aja, karena itu teman-teman akan ketemu cara yang ada ketika menjalani. Karena kita nggak akan tahu seberapa sulit menjalaninya ketika kita belum menjalani. Launching dulu lah. Ya, tadi launching dulu bagus tuh strateginya. Kita jadi tahu apa yang Jodohku dengan varian rasa hot cheese, ada hot spicy, dan ada salted egg. Dan kami bermain value-nya adalah di soal rasa. Jadi kami sebenarnya nebeng tren dengan rasa-rasa kekinian. Sekarang adalah tren lagi rasa salted egg, maka kami nebeng kekinian pada rasa tersebut. Sekilas mengenai produk saya, Pita Jahe Instan Saraba itu merupakan minuman tradisional khas Makassar yang kita tahu sebagai saraba, yang terbuat dari jahe segar, gula aren, palm sugar, dan kalau aslinya itu dia menggunakan santan kelapa. Tapi karena saya menyasar pasar yang pasar kesehatan, orang yang sudah mengerti kesehatan, santannya saya substitusi dengan non dairy creamer, susu dari jagung. Jadi itu aman, non kolesterol, non fat. Jadi kita bisa konsumsi. Langsung, Foodme adalah merupakan aplikasi berbasis web dan mobile Android yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah pemilik gerai makanan agar dapat memasarkan produknya yang dijual serta sebagai sarana promosi untuk ditampilkan sehingga pecinta kuliner dapat melihat informasi dari produk serta promo yang ditawarkan dari setiap gerai. Foodme juga memberikan layanan pemesanan dan pengantaran makanan yang saat ini beroperasi di daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi yang pertama, apa itu banana? Jadi banana adalah produk olahan pisang. Satu buah pisang itu dibelah menjadi 4, kemudian dicelupkan di tepung. Setelah itu ditaburi dengan tepung tepung roti, panko ya, biasa kita sebut. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Adia sebagai founder dari Vegetawis Kompon. Usaha saya itu aneka olahan cepat sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Arif, saya owner dari Snack Alumni Hati. Snack Alumni Hati adalah snack yang terbuat dari makanan goreng dengan 2 varian rasa. Jadi yang saya tunjukkan benar ada nah dari situ ibu berinovasi untuk menjadikannya snack. Tapi bukan berarti bahan baku kue besar itu yang kami katakan kita ambil dari variannya. Di WebEx platform mobile web, jadi website tapi serasa kayak native apps dengan tambahan teknologi artificial intelligence untuk supporting school dan supplemental learning atau tambahan belajar yang membantu para guru, siswa dan sekolah untuk sistem manajemen ujian online sekolah satu, terutama untuk sekolah-sekolah dengan koneksi jaringan yang rendah. 2. Memfasilitasi tambahan belajar online atau bimbel online. Yang ketiga, sebagai layanan tanya jawab soal chatbot. Kegiatan bisnis selain produksi yaitu servis, quality control, kebersihan dan nilai tambah. Sumber daya bisnis JDIP yaitu lokasinya terjangkau, jadi kami merencanakan itu di segala titik di Makassar itu bisa didapatkan grafis. Tenaga yang kompeten dan terampil kami latih, dan bahan baku yang berkualitas serta mudah didapatkan. Kami juga sudah menyiapkan SOP dan teknologi dengan menggunakan
mesin sealer stamping. Arah model bisnisnya mau kemana? Jadi toko oleh-oleh atau supplier ke toko oleh-oleh atau seperti apa? Kedepannya itu kita fokus sekarang ada outlet. Jadi kedepannya itu kita fokus outletnya itu sebagai toko oleh-oleh. Memang sekarang desainnya seperti itu, toko oleh-oleh. Terus kita juga fokus untuk produksi makanan dan minuman. Tapi bisa dicoba untuk melihat pernah ke Gorontalo? Belum. Nah itu di Gorontalo tuh khas kue oleh-oleh Gorontalo itu dia. Dan dia ada di toko sendiri. Iya, tapi kalau untuk yang Pia sendiri Bu, saya sudah 2 bulan terakhir ini jalan ke Jogja, kan di Jogja juga terkenal Pia. Cuman Pia di Jogja itu Pia basah, lebih ke Pia basah. Insya Allah kedepannya kami punya harapan di toko kami ini bisa langsung customer kita melihat proses produksi, packaging, sampai langsung distribusinya. Karena keunikan kreasi kami itu ada di Pulau. Iya. Yang saya belum ketemu di Pia-Pia. Iya, Bu. Kalau tak di mana, tak di Bali ada beda khusus. Iya. Nah itu yang menarik sebetulnya. Benar katanya Mas Rek, coba kamu belajar ke tempat-tempat itu. Dan kalau saya kan Gorontalo tuh keren banget. Di Gorontalo kota kecil, tapi ketika orang ke situ orang akan tahu khas Gorontalo adalah Pia. Iya Bu, benar. Ini lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Edi Winarno dari BNI Syariah Makassar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Badan Usaha Kreatif yang telah mempercayai BNI Syariah untuk bekerja sama mendukung acara Dirham, yaitu acara yang mendukung dan mendorong para usaha wirausaha kreatif untuk lebih maju, berinovasi, dan lebih berkembang. Harapannya apa yang kita lakukan, kita pelajari di Dirham ini mudah-mudahan bisa jadi bekal yang luar biasa untuk teman-teman UKM di Makassar supaya bisa mengembangkan bisnisnya, tidak hanya berdampak untuk teman-teman sendiri tapi juga bisa berdampak untuk lebih banyak orang, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan saya berharap program ini akan semakin meluas. Alhamdulillah saat ini sudah diadakan di 5 kota secara paralel. Mudah-mudahan bisa diadakan lebih banyak kota lagi, sehingga akhirnya UKM di Indonesia akan lebih banyak terbantu. Dan kita akan bisa mengharapkan para UKM bisa naik kelas untuk bisa meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih maju lagi. Kedepannya acara ini bisa tetap berlanjut dengan konsep yang lebih mantap lagi, dan tentu banyak UKM lagi yang akan join dan naik kelas menjadi UKM sukses di Indonesia.